Justru mengusir orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, 21, 22, 23. Ngeri kali. Saya nggak mau diusir Yesus. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ibu malah jadikan tiga. Di mana? Yesus mengajarkan tiga-tiganya adalah Tuhan dalam satu. Di mana? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita satu-satunya, tiga dalam satu. Mana ada? Mana? Takut saya, Bu. Saya nggak mau diusir oleh Yesus. Nggak mau. Nggak mau saya diusir. Siap. Oke, ini ada. Coba Ibu baca Yohanes 17:3 yang Tuhan yang di situ Yesus sebagai apa, Bu? Coba lihat. Baca, Bu. Yohanes 17:3. Yesus sebagai apa di situ? Coba lihat. Yohanes 17:3. Iya. Ya, sebentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Coba Ibu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Sudah jelas toh? Ya. Tapi kalian mengartikannya salah. Hah? Salah mengartikannya. Artinya, Ibu, Mereka menganggap Tuhan Yesus itu utusan, bukan. Oh, Ela salah Banyuma. Biar dulu, Ela salah Sendiri Banyuma. ngaku utusan gimana sih? Ini tadi saya sudah mengatakan, Ibu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Ia itu siapa? Bukan begitu lagi artinya. Ibu ini kebanyakan berkomplotan dengan penghujat. Jadinya Ibu begini. Sabar. Kasihan dia. Pak, saya nggak pernah menghujat lo, baru kali Iya, ini. kebanyakan micin ya, kebanyakan Sabar micin aja. dulu, sabar. Tunggu. Banyuma. Koreksi. Sebentar dulu Ibu Lydia. Banyuma, katanya Yohanes 17:3 Ela salah terjemah. Kalau dikatakan salah terjemah, lalu siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus ya, Bu Lydia. Oh, kenapa? Siapa Yesus menurut Yesus itu sendiri? Kasih paham kalian itu nanti disanggah lagi. Ibu, saya nggak butuh dari Ibu. Saya butuh menurut Yesus dirinya adalah Utusan. utusan. Sudah selesai. Pinter. Nah, itu selesai pinter. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Des, noise sekali tempat lo, Des. Lo lagi sakit cas ya? Enggak ngecas. Tanya sama HP. Bang Adi, noise nggak? HP-nya yang udah mau diganti kali. Perasaan baru beli dia. Udah. Bu Lydia, ini logika lagi nih. Bisa nggak utusan menjadi Tuhan dan bisa nggak pengutus menjadi utusan? Bisa nggak, Bu Lydia? baca di ini aja Pak, Yohanes 1 Enggak. Ini logika aja dulu. Bisa nggak? 13 dan 16 Bu, jawabannya Bu. Logika aja dulu, Bu. Dengerin. 13-16. Logika aja dulu, sederhana ini ya. Bisa nggak Yesus sudah mengakui dirinya utusan? Bisa nggak kalau sudah utusan dia menjadi pengutus? Tunggu reinkarnasi lah. Tidak bisa. Yohanes 13-16 Bu, dibaca Bu. Biar dia yang jawab, Orang Pak. utusan Biar tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Coba dibaca itu. biar dia terbuka cakrawala berpikirnya dulu. Nggak Tadi bisa kan Bu Lydia, terbuka. ya. Bang Handi, kalau Ya. orang pura-pura tidur itu nggak bisa. Oke, mungkin Lebih kita sudahi, susah ya. membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Yang kayak gini ini pura-pura tidur ini. yang Kita berarti dari Saya curiga beliau ini misionaris. Hari sini. Itu aja bahasa tadi, jangan Tapi nggak bisa lolos di kami, nggak bisa lolos. Di kami nggak bisa lolos. Anda tadi sudah mengakui Yesus itu menurut Yesus adalah utusan. Siapa yang bisa merubah posisi Yesus yang utusan ini menjadi Tuhan? Siapa? Ya soalnya kalau menjelaskan ya kembali lagi di Tritunggal itu tadi loh. Nah itu dia. Kan ibu yang merubah dia. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab yang acap kali Yesus bacakan di sinagoge, di depan jemaat, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Yesus utusan atau bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Makanya Yesus mengatakan
loh Bu. Tapi kan Ibu pura-pura tidur aja ini. Oke, mungkin kita ganti yang lain aja ya. Mungkin Bu Lydia coba direnungkan bagus-bagus. Cuman aku kasih saran Bu, karena aku juga dari Kristen Bu ya, aku mualaf. Jadi Bu Lydia ya, coba Ibu kosongkan diri dulu seperti Gak Yesus. bisa deh, ini orang pura-pura Kosongkan diri. tidur. Ya nggak apa-apa lah. Minimal kita sudah sampaikan. Lebih berat yang kayak gini-gini daripada jemaat biasa. Ini orang cerdas ini. Ya, tapi nggak Ular apa-apa. ular ini ibarat ular yang ganti kulit ini. Nggak apa-apa lah. Enggak, Pak. Suatu saat dia akan renungkan. Suatu saat dia akan renungkan. Nggak Kita akan bisa merenung. Orang ini orang cerdik dia, ini orang cerdik. Bang Suma, Ya, Suma dengerin saya dulu ngomong. ya. Bang Suma, saya itu nggak ngerti kayak kata-kata bahasa itu nggak ngerti. Cuma saya Tidak bisa Bu, tidak bisa. Kalau Ibu punya akal, penjelasan kami kena dengan pernyataan-pernyataan Yesus, Ibu tidak akan bisa membantah. Intinya Ibu menyalah-nyalahkan kami terus. Kamu tidak paham, kalian tidak ngerti, kalian tidak ada Roh Kudus. Apa-apaan? artinya nggak gitu, Pak. Nah itu, artinya gitu. Sebenarnya yang paham artinya yang lebih paham Bibel atau yang hanya ngarang-ngarang? Ya. Saya itu Coba. dari lahir keluarga. Iya dari- Bu Lydia. Iya, justru itu yang bahaya. Bukan masalah itu Bu. Jadi gini, Oke, kadang-kadang saya kelemahan orang teman Kristen. Kristen, Pak. Ya kelemahan Kristen itu gini. Saya lahir Kristen. Saya mengimani Kristen. Saya ke gereja. Ya hidup saya bagus-bagus saja, kerjaan saya lancar, keluarga saya baik-baik saja. Ngapain saya ambil resiko meninggalkan agama ini? Nanti rezeki saya hilang, nanti beginilah lagi begitu. Teman-teman Kristen itu ketakutan sebenarnya untuk mencari tahu kebenaran, karena sudah nyaman dengan kehidupannya gitu, sudah berada di zona nyaman. Inilah yang salah gitu. Kamu mau mempertaruhkan dunia untuk akhirat, atau kamu mau ngejar akhirat? Ya, saya balik ke Bu Lydia gitu. Kalau Anda memang ngejar dunia, mau aman secara dunia, ya aman secara dunia, ya udah silakan, nggak apa-apa Bu. Tapi ya Ibu akan hanya dapat dunia gitu, hanya dapat dunia doang gitu. Karena Ibu pinginnya ya udah nyaman saja. Saya di Kristen lancar, usaha saya lancar, nggak ada masalah gitu kan? Iya. Cukup, jangan kepanjangan. Oke, logika mungkin dulu. betul. Itu jangan Enggak, jangan dulu, saya 2 menit sama Ibu Lydia. Satu Bro. lagi itu. Saya 2 menit sama Ibu Lydia boleh ya? 2 menit. aja. Satu orang murtad Ibu dapat berapa? Gitu aja. Kok repot. Saya 2 menit sama Ibu Lydia, izin ya. Bang, main logika 2 menit aja. Ibu Lydia. 2 menit. Bu Lydia, dengarkan saya. Yesus itu manusia atau Tuhan, Bu? Nah, saya itu mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan. Oke, baik. Tuhan. Anaknya Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Dia menjelma jadi manusia. Oh, saya ulang, anaknya manusia Tuhan atau anaknya Bunda Maria manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia, Sebagai baik. manusia dia. Oke, yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Manusia. Baik, Tuhannya Bunda Maria siapa, Bu? Tuhannya Bunda Maria ya Allah. Allah. Tuhannya Ibu Lydia siapa? Sama Allah. Oke, jadi Anda nggak menuangkan. Jadi sekarang ini jadi kalau menuangkan Allah, mulai detik ini jangan menuangkan Yesus lagi ya. Maksudnya? Saya ulang lagi. Tuhannya Bunda Maria siapa? Allah. Tuhannya Ibu Lydia siapa? Allah. Allah yang sudah menjelma jadi manusia namanya Oke. Yesus. Oke. Hmm. Jadi Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Ya. Oke, Yesus berdoa. Tuhan Yesus itu sebagai hakikat manusia dia berdoa begitu. Jadi dia menunjukkan ke dunia bahwa dia pernah jadi manusia gitu. Oke. Saya ulang kembali. Apakah Tuhan Ibu Lydia sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Sama. Oke. Apakah Bunda Maria, dengerin, apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Dia tahu kalau dia itu Enggak. yang di- Dengerin dulu, saya enggak. Apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Iya atau tidak? Ibu, jujur Bu, Ya. apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Ada ayatnya sebentar. Enggak, Bu. Ini jawab sederhana. Apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Ya iya dia akhirnya tahu kalau dia itu Allah sebenarnya. Oh, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Dia lahir bukan secara Saya nggak nanya itu lahirnya, Bu. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? ya di Alkitab sih kata-katanya nggak seperti itu. Oke.
Tapi secara nggak langsung Oke. Bunda Maria kan mengakui dia adalah Tuhan. Yang menciptakan manusia siapa, Bu? Allah. Oh, bukan Yesus ya? Yesus kan jelmaan. Oke, jelmaan dari siapa? Dari Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi Tuhan menjelma menjadi Tuhan. Menjelma menjadi manusia. Iya, oke. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia manusia, oke? Deal? Oke lah, kau turunkan Oke. aja. Semoga Bu Lydia bisa Mudah-mudahan akal ibu jalan ya, Bu. Ya, Sorry ya, Bu. semoga akal ibu jalan, Akal Bu. dipakai, Bu. Akal. Oke. Ini ada si Jen Baresial. Halo, selamat sore Jen. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Ya, ada yang mau disampaikan atau mau dibanting atau mau memaki Bang Handi? Mau nyapa Bang Suma dulu deh. Apa kareba Bang Suma? Wakili Madeceng. Karena Mama Deceng. Udah Iya, dikenal aja. bagi-bagi. Mbak Deceng. Terima kasih. Udah itu aja. Jen, halo. Boleh bertanya? Siapa? Tidak ada Islam Kristen, Bu. Kristen. Kristen. Oh, lanjut. Bes, lu punya ada noise lo dari tadi, Bes. Ya, lanjut. Silakan, Jen. Oke, baik. Makasih. Ini saya mau tanya. Bagaimana bisa yang dimana teman-teman Muslim mempercayai kalau Allah itu memberi petunjuk jalan yang lurus. Tapi saya pernah membaca di Quran Fatir ayat 8, Allah menyesatkan. Di mana di situ Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan di surat Maryam juga nomor 83, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat sungguh-sungguh. Oke, mungkin itu saja, mohon dijelaskan. Ini Goldian paling suka biasa. Silakan Bang Suma. Ya, baik. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta segala sesuatu. Memang Tuhan, itu baru Tuhan. Tuhan menciptakan semua apa yang di luar daripada dirinya. Mau dia kejahatan, kebaikan, baik, benar, iblis, malaikat, itu sumbernya semua dari pencipta. Namanya pencipta, dia adalah sumber segala sesuatu. Apapun itu. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran, afaman zuyyina lahu su' amilihi fara'a hasana. Artinya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, perbuatan baik, perbuatan buruk, Tuhan yang mengadakan itu semua, sehingga manusia bisa kemudian punya potensi untuk melakukan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Tuhan itu maha pencipta. Oh, ada yang tidak diciptakan Tuhan. Apa itu? Iblis. Oh, nggak mungkin. Tuhan yang menciptakan segala unsur yang ada di dalam kehidupan ini. Contoh Yesaya 45 nomor 7. Dialah Tuhan yang menjadikan terang. Dialah Tuhan yang menciptakan gelap. Kan itu jelas tuh. Yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Malang ini jelas ini. Jadi kejahatan ini, nasib malang ini kan terjemahan yang keliru sebenarnya. Ra di situ adalah iblis atau evil atau jahat atau setan. Dialah yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Yesaya 45 nomor 7. Jadi jelas ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala
menciptakan segala sesuatu, ya memang kayak begitu. Sekarang Allah memberikan apa kepada umat manusia? Ketika kemudian Allah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu, Allah kemudian menawarkan. Dia menawarkan amalan baik, amalan buruk, pengingkaran dan ketaatan. Allah sudah tawarkan semua itu. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, silakan kufur. Silakan, sudah disiapkan semuanya. Contoh misalnya, ada orang yang mau berzina, boleh berzina. Ada orang yang mau memperkosa dirinya sendiri, silakan perkosa diri sendiri. Tidak ada yang melarang, semua dibebaskan. Tetapi ketetapan Tuhan itu berlaku. Kenapa? Seluruh nabi mengajarkan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tidak seperti malaikat. Malaikat tidak bisa berbuat dosa. Meskipun dosa itu dicipta, dosa itu ada, tapi malaikat tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena kodrat mereka memang tidak bisa melakukan dosa. Jadi segala sesuatu dicipta oleh Allah berdasarkan kodrat masing-masing. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang mendatangkan iblis, Tuhan yang mendatangkan malaikat, Tuhan yang mendatangkan bencana, Tuhan yang mendatangkan kemuliaan, Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan, memang betul. Bencana alam, emang dipikir siapa yang mendatangkan itu? Penyakit yang terjadi kepada orang-orang Fir'aun itu siapa yang mendatangkan itu? Penyakit sampar, kutukan-kutukan yang terjadi di Mesir itu siapa yang mendatangkan? Yang membuat hatinya Fir'aun membatu, keras membatu, itu siapa yang mengadakan? Tuhan. Kenapa? Karena dia maha kuasa, dia maha suci, dia maha perkasa. Apapun yang dia mau lakukan itu suka-sukanya Tuhan, itu baru Tuhan. Tidak seperti Tuhan tetangga, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, seperti itu Mbak Jen. Jadi di Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menjadi sumber segala ciptaan, apapun itu. Silakan. Izin nambahin Mbak Jen. Oke, baik, terima kasih. Boleh nggak tentang sesat-sesat tadi? Halo, boleh nggak? Iya, silakan Gul. Oke, tolong besarin layarku. Tadi Gurunda Zuma udah ngejelasin kenapa Allah di situ dalam konteks menyesatkan. Ini ternyata di dalam Bible ada yang lebih parah. Tuhan menyesatkan ada. Jadi kalau Anda menanyakan itu di Al-Quran, tanyakan Bible Anda terlebih dahulu. Silakan buka satu Raja-Raja pasal 20 nomor 21 ke bawah. Di sini dikatakan, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab Tuhan, aku ini Tuhan. Tuhan akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi kalau Mbak Jen menanyakan itu di dalam Al-Quran, tanya dulu Bible Nona. Ternyata Tuhan pernah menjadi roh dusta dan menyesatkan para nabi-nabinya. Satu Raja-Raja pasal 20 nomor 21 dan 22. Kira-kira gitu Nona Jen. Oke, mungkin yang abang bacakan ini di sini iblis meminta sama Tuhan untuk ini kan jawabannya, aku akan keluar menjadi roh dusta. Yang menjadi roh dusta itu kan iblis. Nah, yang saya pertanyakan dari tadi kan yang dijelasin Bang Zuma kan tentang Tuhan Maha Pencipta ya. Iya, semua kita tahu itu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Ya, yang yang saya pertanyakan tadi itu kenapa Allah itu menyesatkan? Sikit. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 16, baiklah Tuanku, mintalah hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari orang yang pandai main kitabi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kitabi. Jadi roh jahat ini berasal dari Tuhan. Demikian juga yang di dalam 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan
harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Berarti kalau pemahaman ini saya pakai, pemahaman Anda itu saya pakai untuk menilai kitab Anda, berarti Tuhan Anda juga menyesatkan karena roh jahat keluar dari Tuhan Anda. Gitu loh. Silakan. Oke, baik. Yang tadi ditampilkan oleh saudara Goldian itu kan iblis yang meminta, maka Tuhan mengizinkan iblis itu, ya silakan yang mencobai. Kenapa rasanya enak?